Shalom Kak Inang, kita kembali berjumpa dalam PA Seksi Perempuan Gereja kita di hari ini, hari Kamis 6 Agustus. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 210 ayat sada. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena besar kasih setiamu menyertai kami hingga saat ini. Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau beribadah, mau mendengarkan firman-Mu, mau memuji Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan hadir di dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai tempat kami di mana kami beribadah bersama, walau berada di tempat yang berbeda. Karena itu kami mohon, Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami beribadah. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Seksi Perempuan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Memuji Tuhan merupakan ciri khas atau wujud dari karakter setiap orang yang telah mengenal Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang dilakukan oleh orang Kristen, seharusnya kita juga adalah dilakukan untuk memuji Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita melakukan segala aktivitas kita
itu pun untuk Tuhan. Berarti hidup kita adalah hidup untuk memuji Tuhan. Itu yang selalu kita temukan Aka Inang di dalam kitab Mazmur. Mazmur 145 ini secara khusus mengundang kita semua untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mau sendirian memuji Tuhan. Pemazmur tahu, orang yang percaya tahu bahwa memuji Tuhan pujiannya akan lebih sempurna ketika banyak orang yang turut ambil bagian memuji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita memuji Tuhan? Dan kenapa kita harus memuji Tuhan? Kalau kita sering memahami memuji Tuhan itu dengan menyanyi, dengan main musik, dengan menari, tetapi memuji Tuhan itu dikatakan di sini dalam firman ini keluar dari pengakuan yang benar terhadap siapa Tuhan, apa yang diperbuat oleh Tuhan. Pujian yang benar itu adalah ungkapan atau pengakuan iman yang diungkapkan oleh orang percaya. Dalam hal ini disebut pemazmur. Kenapa dia memuji Tuhan? Karena dia sungguh mengenal siapa Tuhan itu. Dikatakan mulai dari ayat 15, karena semua orang menantikan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena pemazmur tahu, orang yang percaya tahu bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Kalau Tuhan membuka tangannya, maka orang yang menantikan dia akan dikenyangkan. Tetapi saya katakan tadi, bagaimana memuji Tuhan itu? Kalau di sini dikatakan yang memuji Tuhan itu selalu menantikan Tuhan. Mata sekalian orang menantikan engkau. Kalau menantikan itu bukan sekedar duduk menanti, tetapi kalau di bahasa Batak dikatakan mangaranap tuhodo. Artinya harapan yang selalu ditunggu oleh orang yang percaya, oleh orang yang mengenal Allah. Harapannya, hidupnya digantungkan, disandarkan, dipercayakan ke dalam tangan Tuhan. Yang memuji Tuhan berarti adalah yang bekerja bersama dengan Tuhan. Kalau dikatakan menantikan Tuhan, itu berarti di dalam segala sesuatu yang dilakukan, dia tidak pernah sendiri atau mengandalkan kemampuannya, tetapi mengandalkan pertolongan Tuhan. Maka di sini kenapa dia mau menantikan Tuhan atau menunggu apa yang harus dilakukan Tuhan? Karena pemazmur tahu bahwa Tuhan itu yang bisa menolongnya, yang bisa memberikan makan. Kalau di sini kesaksiannya dikatakan, jika engkau membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan kepada semua ciptaan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena dia Allah yang bekerja, yang bersama dengan kita, yang mengenyangkan, yang mendengar seruan setiap orang yang percaya kepadanya. Contoh dari perempuan di minggu-minggu ini, ada nats yang mengatakan bagaimana Tuhan memberikan upah kepada Rut. Tuhan memelihara kehidupan Rut ketika dia dengan setia bersama dengan mertuanya, walau tidak ada apa-apa yang dia tunggu dari mertuanya. Mereka sama-sama janda yang tidak memiliki apa-apa, tetapi dengan setia Rut mengikuti mertuanya, mengatakan Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Maka dikatakan di dalam Rut 2 ayat 12, upah Rut disediakan Tuhan, kehidupannya, kebutuhannya dijamin, keselamatannya disediakan, terjamin. Karena itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu membuka tangannya untuk mengenyangkan segala yang hidup, untuk memberikan keadilan kasih setia kepada orang-orang yang berseru kepadanya, yang berseru sampai 2 kali dikatakan di ayat 18, yang berseru setiap saat dengan setia walau kesulitan datang. Kita tahu bagaimana Rut itu dalam pergumulan hidup.
janda, tidak punya anak apa-apa, mertuanya juga Naomi, janda, tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ketika dia sudah mengenal Tuhan, dia tidak pernah berpaling dari Tuhan. Dia tetap di dalam Tuhan, sehingga nyatalah di sana bahwa Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Artinya bukan berarti orang yang takut akan Dia yang mengatur Tuhan, tetapi yang mau dikatakan dalam firman ini, orang yang sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam iman. Bukan berarti kita yang percaya sudah beres, tidak ada lagi kesalahan. Tetapi ada usaha di dalam iman untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Disitulah nyata dikatakan, bahkan keinginannya pun akan didengarkan Tuhan. Apa yang didoakan, yang diminta, bahkan kalau Paulus katakan lebih dari apa yang kamu pikirkan dan kamu doakan, disediakan. Yang berikut, kenapa kita memuji Tuhan? Karena di ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tuhan menjaga kita semua. Sudah berapa bulan kita selalu bicara tentang corona. Tapi sampai sekarang, walau kita diperhadapkan dengan tantangan, saudara kita diperhadapkan dengan kesulitan, bahkan berpisah dari orang yang dikasihi, ada duka, ada kesulitan, ada situasi yang hampir sama seperti yang dihadapi oleh Naomi dan Ruth. Tetapi bagaimana Tuhan memelihara, menjaga kita walaupun menghadapi duka yang berat dari anggota seksi perempuan, tetapi masih memiliki iman. Di balik duka itu pasti ada sukacita, ada penghiburan. Tinggal bagaimana kita setia mengimani, meyakini bahwa Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Karena itu untuk saudara-saudaraku, kita semua, secara khusus kaum perempuan dan semua yang mendengarkan firman ini, bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita dijaga oleh Tuhan. Bagaimana kita percaya walau kesulitan demi kesulitan kita hadapi, Tuhan yang menjamin kebutuhan kita, seperti anak-anak yang sedang menantikan uluran tangan ibunya untuk menolong dia. Seperti itu kita. Kalau gambaran di ayat 15 dan 16 itu, mata kita selalu tertuju menantikan pertolongan Tuhan. Jangan cari pertolongan ke dunia ini. Walau dunia ini bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita, bisa segala sesuatu yang kita alami. Kalau Paulus katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu mata kita selalu tertuju, tangan kita selalu terbuka memuji Tuhan, hati kita, hidup kita memuji Tuhan. Sehingga pada akhirnya pemazmur berkata, karena dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia dekat kepada setiap orang yang berseru. Tuhan itu dekat. Maka berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita dari situasi duka. Tuhan akan meluputkan kita dari kesulitan. Hanya menunggu waktu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Semua akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Tinggallah di dalam yang tidak berlalu itu, firman Tuhan itu. Tuhan dekat kepada orang yang selalu berseru dan setia mendengarkan firman-Nya. Karena itu, kalau firman ini mengajak kita untuk memuji Tuhan, pujian seperti apa? Dan bagaimana kita memuji Tuhan? Cukupkah hanya menyanyi? Tentu kita sudah tahu tidak. Tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Itu topik minggu kita. Kita melayani untuk Tuhan. Dalam firman Tuhan di Kolose untuk khotbah hari Minggu dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kalau kita berbuat seperti untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, sudah pasti pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan.
Kalau kita melayani, kalau kita menolong sesama kita, kalau kita memberikan sesuatu kepada saudara kita yang berduka untuk menghibur saudara kita di dalam Tuhan dan seperti untuk Tuhan, dan karena menuruti firman Tuhan, itu sudah menjadi pujian yang indah bagi Tuhan. Karena itu, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. BerPA, beribadah untuk Tuhan, bukan sekedar menuruti undangan gereja, bukan sekedar menuruti keinginan kita, tetapi kita beribadah karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika kita beribadah, mendekatkan diri, berjumpa dengan Tuhan, di situ kita menerima kekuatan, kita semakin dimampukan untuk melihat bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong kita yang berseru kepadanya. Dia adil dalam setiap jalannya, dalam segala jalannya. Hanya bagaimana kita berjalan di jalan kasih, di jalan keadilan itu, supaya kita berjumpa dengan Allah. Karena itu, hari ini agak inang kita diundang. Hendaklah kita takut akan Tuhan, berseru kepada Tuhan, setia memuji Tuhan. Hidup kita, perbuatan kita, ibadah kita menjadi pujian yang indah bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang adalah sumber kehidupan kami. Kau Allah yang bisa menjaga kami setiap saat. Kau Allah yang menjamin keamanan kami. Kau Allah yang menjamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu yang selalu ada di dalam hati dan iman kami, supaya kami selalu mengimani hanya bersama dengan Tuhan kami bisa bekerja, kami bisa berbuat, dan pekerjaan kami akan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, banyak hal yang kami rencanakan dalam minggu-minggu ini, dalam bulan Agustus ini, di saat kami sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari kemerdekaan kami, di saat kami untuk melakukan berbagai program di dalam kehidupan kami masing-masing, baik di tengah gerejamu pun di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan mengetahui, Tuhan yang maha baik, nyatakan keadilan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Dengarlah seruan kami Tuhan, kami yang Tuhan kasihi. Jangan tinggalkan kami dalam kelemahan kami. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih itu yang memegang tangan kami, yang menyelamatkan kami, agar kami sungguh selamat dan mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Berkati seksi perempuan secara khusus bagi mereka yang berduka Tuhan. Kami terus berdoa dalam waktu yang berdekatan. Tuhan mengizinkan anggota seksi perempuan menghadapi duka berpisah dari suami yang mereka kasihi, untuk Inang Sintua Capa Buru Manurung, untuk hamba-Mu Sintua Ratna Buru Pakpahan, untuk hamba-Mu Inang Sintua Buru Pangaribuan. Tuhan, Engkau mengetahui duka mereka ditinggal suami yang mereka kasihi. Pun Tuhan, Inang Aritonang Buru Hutauru, bahkan keluarga Sinambela Buru Tobing yang masih terus merindukan putri yang sudah meninggalkan mereka. Tuhan, hiburkanlah mereka semua di dalam dukanya Tuhan. Engkau yang dapat menolong dan menopang mereka. Dan semua keluarga yang berduka Tuhan, untuk keluarga Pardede, Tuhan sudah panggil anggota seksi perempuan Inang Pardede Buru Pasaribu, Tuhan juga yang menghiburnya. Dan untuk yang sakit, kami berdoa untuk Inang Dorcas Buru Pasaribu, untuk hamba-Mu Amang Sintuati Manulang, dan mereka semua yang sedang kurang sehat, untuk Inang Sitompul Buru Sidabutar, Inang Huta Barat Buru Simanjuntak. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu, agar mereka boleh kembali beraktivitas memuji memuliakan Engkau, melayani Tuhan di dalam kehidupannya pun di tengah gereja-Mu. Kami berdoa juga buat negara kami, buat lingkungan kami. Tuhan yang memulihkan keadaan negara kami, agar kami boleh kembali
bersuka cita dengan bebas, bertemu bersama, memuji, memuliakan Engkau. Pulihkan situasi kota kami Tuhan dari virus yang masih mengancam kesehatan masyarakat pun kesehatan kami. Begitu juga Tuhan para medis yang terus berjuang memberikan pertolongan kepada yang sakit, Tuhan yang melindungi mereka. Keluarga-keluarga kami juga Tuhan yang berkati, anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kami jaga. Biarlah Tuhan juga memberikan hati yang takut buat anak-anak kami Tuhan, yang dalam pendidikan Tuhan, yang memberikan kesuksesan, kepintaran, yang bekerja Tuhan juga, yang menjaga bagi mereka yang merindukan jodoh. Biarlah Tuhan juga yang memberikan, karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau Tuhan berkenan, tanganmu terbuka, maka semua akan mendapat berkat-Mu, dan semua yang lapar akan dikenyangkan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Berkatilah seksi perempuan dan semua pengurus, agar semua boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari demahita sian buku D nomor 750 ayat 2 huhut tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.